Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan membahas bersama ulangan harian bab 2, yaitu pada bab koordinat kartesius. Namun sebelum kita bahas bersama, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kali ini, Bu Umi pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini adalah soal ulangan harian yang telah kalian kerjakan ya. Nah, pada nomor 1 di situ ada pertanyaan titik koordinat SMP Negeri 60 yang mana di atasnya ada gambar koordinat kartesius ya, dengan titik SMP Negeri 60, ada kantor pos, ada stadion, terminal, dan juga bank. Maka di sini untuk nomor 1 sangat mudah sekali bukan? Untuk nomor 1 yang ditanyakan adalah titik koordinat SMP Negeri 60 Surabaya. Baik. Nah, di sini SMP Negeri 60 Surabaya terletak di daerah sini ya. Maka kita harus menarik garis ke arah sumbu X dan juga sumbu Y supaya kita bisa menentukan berapa sih titik koordinatnya gitu ya. Nah, dari SMP Negeri 60 ini kita tarik garis ke sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Y. Nah, di sini didapat bahwa SMP Negeri 60 pada sumbu X terletak pada negatif 5 dan di sumbu Y terletak pada 2. Maka koordinat dari SMP Negeri 60 itu adalah X, Y. X-nya tadi berapa? Negatif 5. Y-nya berapa? Yaitu 2. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2, bangunan yang terletak pada titik koordinat 2, negatif 4 adalah 2 ini adalah X ya. 2 ini adalah X dan negatif 4 adalah Y. 2 X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah negatif 4. Negatif 1, 2, 3, 4. Ini ya. Kita tarik garis sehingga dia berpotongan di sini. Nah, titik koordinat 2, negatif 4 itu adalah terminal. Jadi nomor 2 jawabannya adalah delta ya. Kemudian nomor 3, jarak bank terhadap sumbu Y. Bank ada di mana? Bank ada di sini ya. Jarak terhadap sumbu Y adalah yang tegak ya. Jadi dari bank menuju sumbu Y itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A. Nah, untuk nomor 4 ya, masih ingat cara mencari titik acuan? Bila tidak ingat, Bu ingatkan kembali di sini. Nah, untuk mencari posisi titik terhadap titik acuan, kita perlu perhatikan yang berwarna kuning ini, ya, yang bawah ini. Nah, secara umum titik A dengan koordinat X, Y terhadap titik acuan B dengan koordinat P, Q adalah B min A ya. Jadi titik acuannya B, titik mula-mulanya adalah A ya. Jadi untuk mencari titik acuan adalah B dikurangi A. Sekarang kita kembali ke soal. Koordinat stadion dengan titik pusat sebagai titik acuan adalah, nah, jadi kita mencari koordinat stadion namun dari titik acuannya adalah titik pusat. Jadi kita cari dulu ya koordinat stadion. Koordinat stadion di sini adalah 6, negatif 2 ya. 6, negatif 2. Kemudian di sini ada kalimat seperti ini. Dengan titik pusat sebagai titik acuan. Titik pusat itu adalah 0,0. Jadi titik acuannya adalah, maaf ya tulisannya jelek, 0,0. Oke. Nah, untuk mencari koordinat stadion dengan titik pusat sebagai titik acuan, maka 0,0 ya dikurangi dengan 6, negatif 2. Nah, yang depan adalah X, yang belakang Y. Begitu juga ini, yang depan X, yang belakang Y ya. Jadi X dikurangi X berarti di sini ada 0,
Oh maaf, 0 dikurangi 6, Y dikurangi Y, 0 dikurangi negatif 2. Gini ya, 0 dikurangi 6 adalah negatif 6, 0 dikurangi negatif 2, negatif bertemu negatif adalah positif, jadi 0 ditambah 2 adalah 2. Jadi koordinat yang dimaksud pada nomor 4 adalah negatif 6,2. Selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 ini sama halnya dengan nomor 4, namun nomor 5 Bu Umi bonuskan karena di sini Bu Umi salah menginputkan pada pilihan jawabannya ya. Oke, nomor 5 ya. Kita cari dulu berapa koordinat dari titik A dan juga titik F ya. Oke. Untuk titik A ya, koordinatnya adalah negatif 2, negatif 5. Kemudian titik F koordinatnya adalah 2, negatif 1. Nah, untuk soal nomor 5, jika titik A sebagai titik acuan, oke, A sebagai acuan, berarti di sini A dikurangi F. Di sini saja ya, biar nanti muat ya. A dikurangi F. Oke, hanya berapa tadi? Hanya adalah negatif 2, negatif 5 dikurangi F-nya adalah 2, negatif 1. Oke. Yang depan adalah X, yang belakang Y. Begitu juga ini yang depan X, yang belakang Y. Sekarang X dikurangi X. Negatif 2 dikurangi dengan 2 ya. Koma, sekarang yang Y. Negatif 5 dikurangi negatif 1. Negatif 2 dikurangi negatif 2 adalah negatif 4, negatif 5 ya. Ini kan gini, negatif bertemu negatif menjadi positif. Jadi ini adalah negatif 4. Oke. Jadi nomor 5 jawabannya adalah negatif 4, negatif 4. Nah, harusnya di sini negatif 4, negatif 4 Bu Umi kurang menambahkan negatifnya ya. Jadi nomor 5 bonus. Nomor 6, layang-layang KLMN mempunyai koordinat titik K-nya adalah negatif 2,2, L-nya adalah 1, negatif 3, dan N adalah 1,4. Koordinat titik M adalah, nah, kita harus mencari koordinat titik M supaya dari titik KLMN ini akan membentuk sebuah layang-layang. Sekarang kita cari dulu K, negatif 2,2, di sini ya. Negatif 2,2 itu berada di mana? Oke, negatif 2x. Nih, sini ya. Ini adalah K. Kemudian untuk L-nya adalah 1, negatif 3. 1, negatif 3 di sini. L. Kemudian N-nya adalah 1,4. 1,4. Di sini ya. Ini adalah N. Oke. Sekarang kita harus mencari titik M supaya membentuk layang-layang. Nah, jika dari titik K, L, N ini kita hubungkan, nah, dia membentuk separuh dari layang-layang ya. Layang-layangnya dengan titik atasnya adalah N. Maka kita harus mencari berapa titik M-nya ya. Jadi di sini garis tengahnya adalah ini ya, dari N ke L. Ya. Maka di sini dari garis tengah ke garis K ya, 1, 2, 3. Berarti dari sini ke M juga 3. 1, 2, 3 ya. Nah, otomatis M-nya berada di sini. Berapa koordinat M? Yaitu 4,2 ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Nah, jika di sini kita hubungkan semuanya akan membentuk sebuah layang-layang. Selanjutnya nomor 7, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah, nah, sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X yang mendatar ya, yang tegak adalah sumbu Y. Nah, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y keduanya secara sekaligus ya. K memotong X di sini dan memotong Y di sini.
kemudian L memotong X di sini, memotong Y di sini. Jadi nomor 7 jawabannya adalah delta. Nomor 8, garis G dan L berpotongan di titik. Garis G dan L. G dan L yang mana? Ini G ya. L-nya yang ini. Nah, antara kedua garis ini berpotongan di titik ini ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah 0, negatif 0,2 ya. Nomor 8 jawabannya A. Kemudian nomor 9, ruas garis AB menghubungkan titik A 3, negatif 1, B 3,4. Kedudukan AB terhadap sumbu X adalah. Oke, kita gambar di sini ya. Kita cari dulu A di mana A 3, negatif 1. 3, negatif 1 berada di sini ya. Ini adalah titik A. Kemudian titik B adalah 3,4. 3,4 sini. Oke, ini adalah B. Nah, dari titik A dan titik B ini kita hubungkan, maka dia akan menjadi ruas garis. Nah, pertanyaannya kedudukan garis AB terhadap sumbu X adalah, nah sumbu X itu kan yang mendatar ini. Dari AB dengan sumbu X dia akan apa? Tegak lurus ya. Oke. Karena membentuk 90 derajat. Baik, nomor 10. Untuk titik A 3,1 terhadap titik acuan A, negatif 1 mempunyai koordinat 4, B. Hasil dari A plus 2B adalah, nah ini sama dengan nomor 4 dan nomor 5 ya, yang mana kita menggunakan rumus umum dari titik acuan ya. Jadi di sini yang menjadi titik acuan yang mana dengan koordinat A, negatif 1 ya. Jadi di sini dari titik A terhadap titik acuan A, negatif 1 itu adalah berapa gitu ya. Nah, di sini ditentukan bahwa koordinatnya itu 4B, namun kita harus mencari B ini nilainya berapa dan A nilainya berapa, sehingga nanti kita bisa menentukan nilai dari A plus 2B. Oke, kita cari bersama. Titik acuannya adalah A, negatif 1 dikurangi berapa? 3,1 ya. 3,1 sama dengan, yaitu di sini mempunyai koordinat 4B. Jadi sama dengan 4,B ya. Depan dikurangi depan, hasilnya depan. Jadi di sini untuk yang pertama ada A dikurangi 3 sama dengan 4. Dan untuk yang kedua, belakang dikurangi belakang sama dengan belakang ya. Negatif 1 dikurangi 1 sama dengan B. Oke, kita hitung yang A dulu. Jadi di sini A sama dengan 4, negatif 3 pindah ruas ke kanan jadi plus, karena di sini negatif ya. Jadi A sama dengan 7. Kemudian di sini negatif 1 dikurangi negatif 1 adalah negatif 2. Jadi negatif 2 sama dengan B. Jadi B adalah negatif 2. Nah, yang ditanya adalah A plus 2B sama dengan A-nya tadi adalah 7 plus 2B, 2 kali negatif 2. Oke, 7 plus 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Jadi 7 dikurangi 4 adalah 3. Jadi nomor 10 jawabannya adalah B. Baik anak-anak, itulah pembahasan ulangan harian bab 2 kita ya. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi guru mata pelajaran kalian masing-masing. Bumi akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap mengikuti pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Bumi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang selalu semangat mengikuti pembelajaran matematika. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.